ada di matematik, ada di bahasa Indonesia dan sebagainya masih. Nah, ini pendekatan tuh ada beberapa versi memang ya. Kalau pendekatan itu ada yang lebih luas di strategi ya dan metode. Ada yang metode itu memang di dalamnya ada bagiannya itu adalah pendekatan. Ya, pendekatan ini tuh kalau saya ambil dari definisi tim MKPBM itu cara ya, bukan cara, maksudnya bagaimana materi yang kita sampaikan itu bisa diadaptasi oleh siswa. Jadi siswa itu bisa beradaptasi dengan materi yang diberikan oleh gurunya, gitu kan. Bagaimana dia bisa lebih memahami materi tentang lingkaran, tentang trigonometri, tentang apalagi misalnya geometri. Nah, itu ada pendekatan yang diberikan oleh guru supaya anak itu lebih paham dengan materi yang disampaikan itu. Jadi lebih fokus, cocoknya pendekatan itu memang khusus untuk materi-materi yang diajarkan, yang disampaikan. Bisa jadi misalnya begini, pendekatan yang cocok dalam matematika untuk menjelaskan tentang pemahaman geometri itu cocoknya dengan pendekatan pembelajaran berbasis teori Van Hill misalnya ya, atau bisa juga dengan pendekatan tahapan belajar tadi Van Hill, atau juga misalnya kalau dia dikaitkan dengan pendekatan lingkungan yang dekat dengan anak ya, dengan lingkungan dengan anak, dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan anak, cocoknya dengan pendekatan realistic mathematics education atau RME ya, atau yang dikenal di Indonesia itu namanya PMI, Pendidikan Matematik Realistik Indonesia ya. Bagaimana bisa memahami materi penjumlahan bilangan bulat misalnya dengan media kempyeng yang kemarin saya sampaikan itu ya, saya sampaikannya di kelas ini apa di kelas micro teaching ya, saya lupa. Pokoknya misalnya gini, saya ingin memahami anak-anak itu dengan penjumlahan bilangan bulat negatif 3 ditambah 2 itu kan agak susah nih. Nah, saya pengen misalnya ingin menyampaikannya dengan media kempyeng. Kempyeng itu seperti tutup-tutup botol soft drink ya, misalnya Fanta, Coca-Cola, atau bisa pakai sedotan berwarna-warni kan, merah, biru dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih paham dengan penjumlahan bilangan. Misalnya merah itu negatif, biru itu positif. Jadi kalau negatif 3 ditambah 2, kita ambil 3 merah ditambah 2 biru. Nah, kemudian dicocokkan mana yang bisa dinormalkan antara negatif dengan plus. Merah dengan biru kalau ketemu, saya nggak ada sedotan sih ya. Kalau kemarin di kampus saya banyak sedotan karena untuk itu ya. Jadi ada sedotan warna merah, sedotan warna biru. Itu gimana nih? Bisa nggak kalau kita netralkan? Kalau kita netralkan berarti kan nanti nilainya 0. Oh bisa nih, coba kita susun. Nah, buat itu LKPD-nya. LKPD-nya misalnya tadi kita siapkan arahan-arahan dulu terkait dengan tadi ya, apa itu namanya, tadi yang berwarna-warni, kalau merah biru merah, kalau ada yang sama yang berbeda nilainya 0 kan, sisanya berapa, sisanya apa gitu kan, itu buatkan LKPD-nya. Nah, sisanya adalah warna yang negatif 3 kan, yang merah itu 3, yang biru 2, berarti nggak diterapkan merah biru kan, merah birunya berapa kali yang bisa dinetralkan? Hanya 2 kan, hanya 2 kan. Nah, ada sisanya yang warna apa jadinya? Sisanya warna apa? Merah atau biru? Jawab dong sambil berpikir. Kan merah biru kan bisa dipasang hanya 2 pasang kan, negatif 3 ditambah 2, negatif merah, yang biru yang positif 2, berarti bisa dipasangkan mana?
yang bisa dipasang. Ya, yang sisanya apa? Sisanya apa? Merah. Warna? Merah. Warna merah. Iya, warna merah. Nah, tolong ya sambil dicermati, sambil disimak ya, baik-baik ya. Yang merah itu negatif, positif? Negatif. Negatif. Yang merah itu Negatif. negatif. Ada berapa banyak sedotannya? Ada? Satu kan? Nah, berarti itu disebutnya sisanya negatif 1. Jadi negatif 3 ditambah 2. Kalau kita berikan aktivitas kepada anak dengan sedotan tadi, mana yang bisa pasangkan, gitu kan? Oh, ini bisa pasangkan nih. Jadi nilainya 0. Jadi nilainya 0. Sisanya ada 1 negatif yang merah. Nah, itu berarti hasilnya negatif 1. Ya. Nah, itu aktivitas yang mana matematika realistik ini, ya kalau ada baca di PPT saya itu, dari matematika vertikal ke matematika horizontal. Ya, itu. Matematika vertikal itu apa? Yaitu matematika yang nanti harus secara formal ya, yang memang benar-benar formal dalam matematika. Tapi matematikanya terlebih dahulu si gurunya itu dekatkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu matematika horizontalnya. Kehidupan sehari-harinya yang mana ya tadi, aktivitas kemping tadi, sedotan, atau tutup botol soft drink, atau kancing yang berwarna-warni misalnya ya. Kancing yang berwarna-warni itu yang merah misalnya positif, yang hitam misalnya negatif, lalu pasangkan mana yang bisa, misalnya ya pakai penjumlahan tadi, materi penjumlahan bilangan bulan. Nah, itu si guru itu sudah melakukan pendekatan matematika secara horizontal kepada anak-anak untuk bisa memahami penjumlahan bilangan bulat. Baru kemudian disampaikanlah matematika secara vertikal, secara formal ya. Misalnya, oh tadi negatif 3 tambah 2, kita kaitkan negatif 3 tambah 2 itu bisa ya negatif. Kalau secara formal itu kan yang bakunya ya gitu kan, yang kalau kita misalnya mau pakai rumus bolehlah kita masukkan rumusnya, tapi kan kalau yang negatif penjumlahan bilangan bulat biasanya kalau negatif 3 tambah 2 itu pakai garis bilangan panjang, ada 0, negatif 1 dan seterusnya, 3 kalau negatif dulu belakang, negatif 3 ya kan, itu. Nah, kalau negatif kan mundur ya ke kiri kan, garis bilangan sambil dibayangkan ya, garis bilangan ada 0, negatif 1, negatif 3 dan seterusnya, ada 1, 2, 3 yang kanan kan. Kalau mau ke negatif 3 kan dia harus mundur ke kiri kan 3 langkah, nanti berarti maju 2, 1, 2, ada di mana? Oh, di negatif 1 gitu loh. Nah, itu jadi formalnya. Nah, itulah yang intinya di dalam realistic mathematics education ya, kalau yang bahas RME ini nanti ya, PMRI. Nah, kenapa kok ada istilah PMRI gitu ya? Nah, yang lainnya sih nanti kalian bisa baca lah, itu kan saya sudah kasih PPT-nya. PMR itu kan Pendidikan Matematik Realistik Indonesia. Itu kan dulu di dulu itu kan awalnya tuh matematik realistik itu adanya di Belanda kan, ya di Nederland sana, di kampusnya di Belanda. Jadi yang dekat dengan lingkungan anak, yang matematika horizontalnya tuh banyaknya ya pakainya budaya-budaya luar negeri gitu kan, kayak misalnya kita mau menghantarkan dengan kehidupan yang dekat anak di sana kan, di Belanda itu misalnya ada sandwich ya, ada pizza. Mungkin pizza di sini memang sudah terkenal ya, tapi kan kalau kita sampaikan pizza sandwich di anak-anak pedesaan, mana ada yang ngerti kan? Iya nggak?
ini ibu punya sandwich, ini ibu punya pizza. Nah, pizza kita potong jadi 8. Kalau kita ambil berapa bagian yang ibu ambil gitu kan untuk pecahan misalnya ya. Oh 1/8 bu gitu kan. Tapi kan anak-anak bingung pizza itu kayak apa gitu kan. Ya nggak? Mereka nggak kenal di daerah desa, kampung yang terpencil, Cibaliung, mohon maaf ya kalau ada di Cibaliung atau di mana lah, di mana yang terpencil di Tangerang yang memang nggak pernah disentuh namanya dan juga nggak pernah lihat bentuk pizza itu kayak gimana gitu kan, atau sandwich, wah enak sandwich ya kalau orang-orang kota kan, apalagi kalau udah mau masuk ke makanan cepat saji ya, mama sandwich ya, oh mama pesen burger gitu kan, burger dengan itu dalamnya burger dengan ayam atau apa gitu kan. Orang-orang anak-anak di desa kan nggak ngerti itu, yang tahu mungkin ayam goreng, ya martabak mungkin bisa ya ngebayangin martabak gitu ya, jadi ganti pizzanya tuh martabak gitu kan. Tapi martabak juga mungkin ada nggak ya jualan martabak di kampung-kampung kayak martabak apa itu, martabak dari apa sih, dari apa sih namanya itu, biasanya martabak yang suka dijual itu kan ada tuh ya yang bundar gitu kan. Nah itu kan saya nggak tahu kalau di desa-desa di kampung terpencil ada nggak yang jual martabak gitu kan. Ya kalau selevel kecamatan mungkin ada ya yang jual martabak, ya mungkin kita dekatkan pizza itu diganti dengan martabak gitu kan. Nah makanya di sini budaya RME itu kan realistic mathematics education masih budaya di luar negeri ya. Nah maka bagaimana caranya nih, waktu itu ada perhimpunan profesor-profesor di Indonesia termasuk di UPI, di Unsyah Kuala ya, Prof. Rahma, Prof. Effendi dari UPI ya, kemudian ada Prof. Julkardi di Sriwijaya ya dan sebagainya, itu kan mengembangkan RME nih di level Indonesia gitu kan, dan dia mengembangkan PMRI itu ya, Pendidikan Matematik Realistik Indonesia ya. Jadi budaya Indonesianya yang diangkat pada saat menjelaskan matematika horizontalnya, yaitu matematika horizontalnya dengan mengangkat tadi ada, oh ya misalnya di lokal ini hanya pizza, mungkin kalau orang kota sih kenal lah Pizza Hut gitu ya, tapi kan orang-orang daerah-daerah kan saya ngajarin misalnya nggak bingung juga gimana ngerasanya, gimana bentuknya, hanya gambar doang, abstraknya doang, gantilah misalnya dengan tadi martabak manis ya yang bener itu ya. Oke, kemudian martabak manis dengan rasa keju campur kismis misalnya, dipotong menjadi 8 potongnya, diambil satu berapa bagian, gitu kan, itu buat pecahan misalnya. Itu deket dah, deket dengan lingkungan anak. Nah itulah makanya pendekatan di situ, pendekatan bagaimana mengadaptasikan materi yang dikaitkan dengan anak gitu ya, dengan lingkungan anak gitu. Kalau tadi misalnya yang belajar media tadi yang untuk penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat itu kan sedotan mungkin pada umumnya ada ya, sampai di desa-desa ada kan sedotan, pasti ada ya. Oke, misalnya dia minum apa sih, sekarang kan banyak juga ya di jualan-jualan kayak soft drink yang minuman apa tuh namanya, kalau tapi sama saya sih berusaha anak saya jangan minum-minum gitu, takut ya kalau kebanyakan minum-minum saset-saset kemudian di itu ya kan, tapi mereka kan masih menyediakan sedotan ya. Nah, berarti dia udah kenal lah kalau di kampung-kampung sedotan. Mungkin yang bisa dia temui mungkin di situ banyak pohon apa gitu yang banyak ada biji-bijian atau apa, pohon-pohon yang kecil-kecil kayak duku atau apa. Nah itu kan bisa duku dengan biji salak, punya misalnya negatif, biji salaknya yang positif gitu kan, itu kan bisa yang dekat dengan lingkungan anak, itulah yang disebut
dekat dengan anak itu matematisasi horizontalnya gitu kan, dengan kehidupan yang dekat dengan lingkungan anak gitu. Banyak nanti ide-idenya kalian bisa pikirkan ya, untuk mengembangkan realistik PMRI khususnya berbasis budaya Indonesia, yang bisa diangkat untuk pemahaman konsep matematik gitu ya. Tadi ya masalah jumlah bilangan bulat, kemudian pecahan, bisa jadi mungkin ada tentang kita mengenalkan bidang datar ya, bidang datar misalnya persegi, lingkaran, ya segitiga. Kita gunakan misalnya dengan alat-alat transportasi. Jadi kita buat di LK-nya itu bagaimana apa saja bidang datar dalam bis gitu, busway gitu kan. Nah, busway. Kenapa saya angkat busway? Karena saya ngajar di Jakarta. Ya kan? Di Jakarta terkenalnya adanya busway. Ya kan? Busway itu bentuknya anak-anak sudah tahu familiar busway di Jakarta seperti apa. Jadi situ dia amati. Ada gambar busway, foto busway Jakarta. Coba dari busway itu bidang datar apa saja yang bisa kamu angkat. Gitu kan? Itu contoh-contoh LKPD kan ada juga yang saya sampaikan, inovasi pembelajaran itu ya, pembelajaran hot. Nah itu busway. Apa yang bisa kamu amati? Busway salah satunya ada roda. Ini untuk informasi ya. Kan ke dalam LKPD itu adanya namanya informasi judul, terlalu sedikit, lalu ada pertanyaan, pertanyaannya bisa harus high quality skill ya, pertanyaan tingkat tinggi sebaiknya ya. Pertanyaan tingkat tinggi kan udah saya jelaskan kemarin ya, ada C4 sampai C5 C6, critical thinking, creative thinking ya, pemecahan masalah itu masalah pertanyaan pada thinking skill. Nah kemudian di dalam KPD itu lanjut pertanyaan setelah informasi ini adalah busway. Busway adalah salah satu kendaraan transportasi umum di Jakarta yang mengikuti berbagai macam bidang ya, bentuk ada kaca, ada ban, ada apa lagi, ada spion ya, ada atap, kaca, atap bis, dan macam-macam, ada pintu dan sebagainya. Dari berbagai macam bagian dari alat transportasi tersebut terdapat bidang-bidang datar, misal lingkaran, itu contohnya ada di ban. Nah, bagaimana? Apalagi yang bisa kamu sebutkan bidang-bidang datar yang dapat kamu ambil jelaskan dari bagian dari busway, misalnya buat tuh tabel bentuk gambar, namanya apa, bentuk gambarnya apa, penjelasannya apa. Nah itu kan memahami melakukan matematisasi horizontalnya tuh gitu tuh Neng ya, untuk melihat apa itu tadi dari kehidupan sehari-hari. Nah ini nih kebetulan saya ini, aduh AC saya di ruangan saya tuh lagi nggak jalan, jadi saya harus pakai kipas angin. Saya gini, ini kan saya punya ini nih, kelihatan. Nah ini kan kipas angin ya. Bagian dari kipas angin ini apa nih gitu kan, gambarnya kan pasti udah umum bisa kelihatan ya, ada bidang apa di sini gitu kan, oh ada lingkaran, terus